Okay, so today's meeting we are going to um, learn how to analyze the image. But firstly, there are two images in front of you here. The first one, there is a father with, maybe he's a father or maybe he's the old guy, something like that, with many babies around him. And then there is a phrase, inquirer, the new baby boom. And for the second image is a person, maybe a model, male model, good looking male. And then there is a perfume, Rafael Nadal Paris. So from these two images, you have to give your own description. It's free of your own description. Maybe you think more than the image. Maybe you have so many ideas to tell about these two images. You can explore it as free as you can. Okay? There is no limitation. I'm not going to judge your comment. I'm not going to judge your point of view. Just free as you wish about this image description. So let's start from here first. So what do you think about this image? Or maybe just one of the image you can choose. Yeah, you may use your bahasa. You don't have to use English. Nanti juga bisa pakai bahasa Indonesia. Dari pertama ya, sebut saya seorang ayah dikelilingi oleh beberapa bayi. Mungkin setahu saya ya, kalau dari baby boomers itu kayak setelah perang dunia kedua ya, kayak kekurangan populasi anak itu atau remaja. Jadi di Amerika tuh kayak apa sih namanya? Kayak ada campaign tentang kayak apa? Memperbanyak anak gitu. What is it? You may stand. So if it's important, you can stand. I think based on my understanding from the first image, so it most likely that this image is derived from a newspaper, and I found the image. Maybe it kind of it's an old newspaper, and the headline is the new baby boom, and there's a father with babies, lots of babies around here. Based on my
di sana itu prianya tuh tubuhnya tuh kayak gentle kayak kekar gitu ya di situ. Mungkin ini untuk menarik penonton gitu biar kayak penjualan parfum itu lebih menarik gitu, makanya disebutkan itu model yang gitu. Dan untuk yang gambar yang itu di bang itu mungkin itu seorang pria dengan banyak Banyak anaknya ya? ya banyak. Oke. Thank you. Okay, how about you? Yes. Menurut pendapat saya, di gambar pertama itu menggambarkan tentang seorang lelaki yang mempunyai nilai kasih sayang yang tinggi, mempunyai nilai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan, sehingga dia bisa mengurus bayi sebanyak itu. Dan yang di gambar kedua itu menjelaskan tentang si parfum itu yang bisa membuat seorang lelaki itu mempunyai aura yang karismatik, gentleman gitu, kayak yang lebih cowok gitu. Menurut pendapat saya seperti itu. Next. Untuk foto pertama yang dimana terdapat tulisan The New Baby Boom dan serta pria dengan beberapa anak kecil yang dimana The New Baby Boom merupakan generasi pada Perang Dunia Kedua yang memang posisinya saat itu memang yang saya ketahui kenaikan angka melahirkan sangat tinggi. Nah, sedangkan sekarang kita juga memiliki makin kesini memiliki title tentang generasi seperti contohnya sebelum dari generasi sekarang adalah generasi Z dan generasi sebelumnya adalah generasi Y dan X seperti atau generasi milenial yang dimana memiliki karakter memiliki sesuatu hal yang memang berbeda gitu. Sedangkan untuk ke foto kedua yaitu foto yang dimana ada seorang model yang dimana sudah jelas itu adalah model suatu parfum yang memang dimana bisa menjelaskan bahwa dari aroma parfum itu bisa dijelaskan dengan cara dari visualisasi dari sebuah poster model tersebut. Di situ model tersebut terlihat lebih maskulin, lebih manly dan bisa dijelaskan juga bahwa si parfum itu akan memberikan kesan manly atau kesan gentle dan segar gitu. I think that's it. Next. So there are two images. The first image, there are a man with dengan beberapa anak gitu ya. Terus ada tulisan The New Baby Boom. Yang saya ketahui ini merupakan campaign to increase human population, di mana saat World War II, Perang Dunia Kedua itu human population itu sangat berkurang. Jadi ini merupakan campaign untuk meningkatkan populasi manusia itu. Lalu di gambar yang kedua itu ada seorang laki-laki dan ada gambar parfum, di mana yang saya lihat di situ seorang laki-laki tersebut adalah model atau brand ambassador dari merek parfum tersebut, sehingga menjelaskan bahwa parfum tersebut itu dijual untuk laki-laki gitu. Jadi itu parfum untuk laki-laki. Oke. Dari dua gambar yang saya lihat, saya berpikir bahwa ini tuh adalah sebuah bentuk propaganda. Tapi saya sedikit lupa apa nama-nama jenisnya. Cuman untuk yang pertama itu The New Baby Boom itu setahu saya adalah periode saat angka kelahiran itu meningkat drastis. Nah, dengan gambar seorang bapak-bapak yang menggendong banyak bayi dan beliau tersenyum, jadi menandakan bahwa jika kalian mempunyai banyak anak tuh kalian akan bahagia gitu. Seperti ada bahasa kayak banyak anak banyak rezeki gitu. Untuk yang kedua itu sebuah
iklan yang menunjukkan bahwa parfum ini digunakan oleh sosok yang terkenal, itu model yang bernama Rafael Nadal. Dia tuh adalah juara tenis kalau nggak salah. Jadi dia tuh mempunyai popularitas yang tinggi sehingga brand Lanvin ini tuh menggunakan dia sebagai model agar banyak orang yang melihat dan meyakini bahwa ketika melihat Rafael Nadal yang dengan popularitas tinggi itu menggunakan parfum itu, dan mereka menjadi tertarik untuk menggunakan parfumnya juga. Seperti itu. Okay. Please give applause for all of you. The description that you have stated before, even though not all of you gave a description from these two images, but I can see clearly that you have your previous knowledge, good previous knowledge about the historical of this picture, about the baby boomer, about how it affect this image, how the historical inside this image. I really appreciate that because it's beyond of my expectation. But if we take a look with your description, jika kita lihat deskripsi yang tadi disebutkan, di semuanya itu pasti menjelaskan bagaimana hubungan kalimat dengan gambar, frase dengan gambar, bagaimana hubungan itu terjadi. Jadi ketika gambar tanpa teks mungkin akan jauh lebih sulit untuk diinterpretasi. Tapi kalau gambar dengan teks maka akan jauh lebih mudah untuk diinterpretasikan. Tetapi sebelum kita menganalisa bagaimana hubungan antara kalimat atau kata dengan image, kita akan terlebih dahulu menganalisa image-nya itu sendiri. Bagaimana cara kita menganalisa image-nya? Itu ada framework khusus yang digunakan, ya. Itu namanya SFMDA, Systemic Functional Multimodal Discourse Analysis, ya. Di mana kita akan mencoba untuk menganalisa image-nya dulu, baru nanti tekstualnya, gitu ya. Karena kalau misalkan saya bertanya dengan pertanyaan yang sederhana seperti ini, kenapa dia nggak tersenyum, sedangkan dia tersenyum? Itu adalah salah satu pertanyaan yang dikemukakan untuk menganalisa sebuah image. Because image represent emotional relationship. Ya. Jadi frameworknya adalah ini. Ini diambil dari O'Halloran, framework image framework analysis. Ya. Jadi ketika kita menganalisa image dan juga teks, itu ada 3 hal yang dianalisa: interpersonal, additional, kemudian textual, gitu ya. Dan kemudian untuk yang bagian image itu ada orientation, representation, dan presentation. Dan untuk bagian teks itu ada discourse semantics, ada additional discourse, interpersonal, dan textual discourse semantics. Kita belum kesini. Kita akan ngambil yang salah satu bagiannya, yang tentang image, yaitu orientation terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi orientation itu adalah bagaimana kita menganalisa wajahnya. Kenapa di fotonya setengah badan, kenapa di fotonya dari pundak ke atas, itu yang kita analisa terlebih dahulu. Itu di bagian orientation, interpersonal orientation. Nah, di dalam interpersonal orientation itu yang dibahas terlebih dahulu adalah mengenai contact. Ya. Jadi contact itu ada 2 jenis, ada demanding atau offer.
Demanding itu adalah positive eye contact, di mana si participant, jadi aktor yang ada di dalam image gitu ya, itu directly to the viewers, itu ngelihat langsung ke kameranya. Ya. The image try to engage viewers dengan maksud image tersebut itu berusaha